Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Yudi Generasi Penerus. Pada video kali ini saya akan share yaitu 6 tips ya, tips sukses untuk menghadapi SKB CPNS tahun 2021 ini. Semoga bisa membantu teman-teman mempersiapkan SKB tahun 2021 ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan diberikan kemudahan, kelancaran, sehingga nanti bisa lolos, bisa menjadi ASN tahun ini. Allahumma amin. Oke? Seperti apa tips-tipsnya? Simak videonya sampai selesai teman-teman ya. Jadi bisa diambil manfaatnya. Oke? Nomor 1 tipsnya nih ya. Tips nomor 1 yaitu kenali jenis-jenis ujian SKB di instansi yang teman-teman lamar ya. Jadi kenali jenis-jenis ujian SKB di instansi yang teman-teman lamar. Ini penting sekali karena setiap instansi itu akan berbeda SKB-nya teman-teman. Kalau berdasarkan acuannya dari Permen Pan RB ya, nomor 36 tahun 2018, itu kan ada 8 jenis SKB ya. Jadi meliputi ada yang CAT, terus ada yang TPA ya, tes potensi akademik, terus ada tes praktek kerja, terus ada tes bahasa asing. Yang kelima ada tes fisik ini atau kesamaptaan ya. Ini biasanya di Kementerian Hukum dan HAM. Terus yang keenam ada psikotes. Yang ketujuh ada kesehatan jiwa. Terus yang terakhir yang ke-8 yaitu wawancara. Ini sebagai contoh misalkan teman-teman mengambil yaitu melamar di instansi Pemda ya. Pengertian Pemda itu pemerintah daerah, itu maksudnya di kabupaten, kota, atau provinsi. Itu cukup dengan CAT saja teman-teman. Beda kalau teman-teman itu melamarnya di kementerian. Tentu akan berbeda dengan yang di Pemda. Kalau kementerian biasanya masih ada namanya yaitu tadi tes psikotes, dan ada lagi tes wawancara teman-teman. Jadi pertama tadi pahami dulu jenis-jenis ujian SKB yang di instansi yang teman-teman lamar. Kalau yang di Pemda, teman-teman cukup menyiapkan yaitu SKB CAT saja. Persiapkan materinya dengan sebaik mungkin. Tapi kalau yang di kementerian, tentu teman-teman perlu belajar yaitu menyiapkan cara wawancara yang baik ya. Biar bisa menjawab, meyakinkan dari nanti yang mewawancara. Seperti apa? Seperti itu. Baik juga nanti di psikotesnya. Atau yang misalkan juga yang ngambil di Kementerian Hukum dan HAM, tentu perlu latihan fisik untuk menyiapkan segala sesuatunya agar bisa yaitu memenuhi syarat. Itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua nih. Yang kedua tips sukses SKB 2021. Yang kedua adalah pahami posisi jabatan yang teman-teman lamar nih ya, posisi jabatan. Posisi jabatan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah JP atau jabatan pelaksana teman-teman ya. Jabatan pelaksana. Untuk jabatan pelaksana ini acuannya teman-teman bisa lihat di Permen Pan RB terbaru ya. Kalau sebelumnya itu Permen Pan RB nomor 25 tahun 2016, ternyata ini ada yang terbaru yaitu Permen Pan RB nomor 41 tahun 2018. Ini teman-teman bisa dilihat di sini ya. Ini ada 499 halaman. Nanti teman-teman bisa lihat di sini jabatan saya ini yang saya lamar nih masuk jabatan pelaksana atau jabatan yaitu JFT, jabatan fungsional tertentu. Nah, kalau untuk JFT teman-teman bisa akses di situsnya Kemenpan RB ya teman-teman ya. Nah, ini perlu penting sekali dipahami posisi jabatan yang dilamar. Karena apa? Karena hubungannya dengan materi teman-teman. Jadi materi SKB-nya nanti acuannya kan di sini dengan posisi jabatan yang kita lamar. Misalkan jabatan pelaksana.
Nah, jabatan pelaksana kan sesuai arahannya BKN kita pelajari yaitu tupoksi jabatan kita dan mempelajari yaitu jabatan permen, jabatan fungsional yang serumpun dengan tupoksi jabatan pelaksana, seperti itu. Nah, kalau untuk jabatan fungsional tertentu atau jabatan fungsional itu harus mempelajari yaitu apa? Permennya ya. Kalau misalkan di saya kena perikanan, jadi permen KP misalkan seperti itu. Kalau misalkan yang analis kepegawaian, permen BKN. Nah, jadi mempelajari yaitu permennya sesuai dengan jabatan fungsional tersebut dari pengertian-pengertian istilah-istilahnya. Terus juga butir-butir kegiatannya seperti apa saja. Itu yang kedua. Jadi memahami jabatan, posisi jabatan yang kita lamar. Oke. Yang ketiga teman-teman, yang ketiga yaitu kuasai isu sosial terbaru atau update-nya ya. Isu sosial terbaru. Misalkan nih, karena saya basicnya dari perikanan, saya ngambil contohnya yang perikanan. Misalkan dari sarjana perikanan harus update info terbaru, misalkan larangan misalkan penggunaan cantrang nih, misalkan yang lagi misalkan penggunaan cantrang. Larangan penggunaan cantrang, terus beberapa wilayah diperbolehkan. Nah, itu acuannya Permen KP nomor berapa seperti itu. Terus kemarin lobster, benih lobster larangan waktu menterinya Bu Susi dilarang, terus menteri yang baru diperbolehkan. Nah, itu yang update seperti itu harus tahu Permen KP-nya nomor berapa, sebelumnya nomor berapa. Itu harus update seperti itu. Contohnya seperti itu. Itu yang ketiga ya. Jadi kuasai isu sosial dan terbaru update-nya. Terus yang nomor 4 teman-teman. Nomor 4 yaitu cari informasi peserta yang lulus SKB pada periode sebelumnya nih. Nomor 4. Nomor 4. Jadi cari informasi peserta yang lulus SKB pada periode sebelumnya. Misalkan seperti ini ya, misalkan di tahun ini misalkan tahun 2000 kemarin terakhir itu formasi 2019. Nah, ini kan jadi teman-teman nyari informasi, misalkan teman-teman ngelamar misalkan di jabatan misalkan ya pengawas perikanan. Nah, teman-teman nyari informasi tahun lalu itu di kabupaten mana, terutama yang terdekat ya, terdekat dengan kota teman-teman. Itu ada nggak formasi misalkan pengawas perikanan. Ya, teman-teman bisa datang nih mencari peserta yang lolos kemarin itu. Jadi teman-teman datang ke kantornya, mencari orangnya, jadi nyari bertukar pengalaman. Dalam artian bukan bertukar pengalaman, minta pengalamannya bisa lolos sukses di SKB. Jadi sharing seperti itu ya. Nah, nanti seperti apa tips-tipsnya bisa dapat dari yang bersangkutan langsung. Nah, seperti itu. Ini pernah nih saya alami itu waktu 2020 teman-teman. Tahun 2020 itu ada seseorang yang datang ke kantor nih ya. Ada seseorang cewek nih ya. Cewek cantik datang ke kantor diantar bapaknya nih. Nah, katanya mau konsultasi. Ternyata mau konsultasi tentang yaitu SKB perikanan waktu itu ya. Jadi saya acungi jempol lah. Jadi salut maksudnya perjuangannya ya. Perjuangannya jadi sebelum SKB karena dia itu orang Batang, kabupaten sebelah saya ya. Saya ke Kota Pekalongan. Jadi kabupaten sebelah saya itu Kabupaten Batang. Jadi datang ke kantor saya. Jadi minta sharing maksudnya pengalamannya mengikuti SKB perikanan formasi 2018 karena anaknya yang datang ini itu formasi 2019. Dan saya kasih sharing aja berbagi pengalaman. Alhamdulillahnya anak ini yang datang ke kantor saya itu alhamdulillahnya lolos rezeki jadi ASN. Jadi sekarang yaitu Kabupaten Blora. Nah, jadi penyuluh perikanan. Seperti itu ya. Itu contoh sharing saja. Kalau yang kotanya jauh teman-teman bisa tuh nyari media sosialnya misalkan Facebooknya atau Instagramnya. Nah, nanti bisa dikirim pesan minta sharing pengalamannya bisa saja seperti itu. Tapi diusahakan yang dekat kabupaten atau kota teman-teman. Jadi bisa datang langsung ke kantornya. Itu yang nomor 4. Oke. Yang nomor 5 nih ya. Nomor 5
yaitu latihan soal secara konsisten. Ini prinsipnya seperti SKD kok teman-teman. Jadi teman-teman yang SKD-nya tinggi, saya yakin latihannya kemarin rutin ya, dengan tryout terus ya, dilatih terus. Jadi filosofinya seperti pisau saja. Pisau itu semakin diasah semakin tajam. Begitu juga kemampuan kita. Kemampuan kita semakin kita asah, maka akan semakin tajam. Seperti SKD kemarin diasah juga, alhamdulillah teman-teman nilainya bagus ya, bisa masuk perankingan ke SKB insya Allah. Nah, begitu juga untuk persiapan SKB ini teman-teman juga perlu yaitu latihan soal secara rutin untuk mengasah kemampuan teman-teman seperti itu. Oke, itu yang nomor 5 ya, berlatih soal secara konsisten. Terus yang berikutnya nih, yang ke-6 nih, yang terakhir nih ya. Yang ke-6, silakan teman-teman nyari di Google atau di YouTube, yaitu FR ya, FR SKB tahun sebelumnya. Nah, jadi itu bisa memberikan gambaran ke teman-teman soalnya seperti apa, SKB-nya di formasi yang teman-teman lamar. Jadi memberikan gambaran ya. Jadi bisa mempersiapkan untuk SKB-nya, materi SKB-nya biar lebih persiapannya lebih bagus seperti itu teman-teman. Itu aja ya tipsnya, ada 6. Ada 6 untuk tips sukses SKB CPNS tahun 2021 ini. Nah, jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, demikian yang bisa saya share pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu manfaat. Saya doakan teman-teman diberi kemudahan, kelancaran, bisa menyusul jadi ASN tahun ini, buat bangga orang tua, bisa meningkatkan kesejahteraan, mengangkat ekonomi keluarga. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.